Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Sama-sama. Iya. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pijakan moral? Kalau saya melihat kasus-kasus yang dilema etika atau pijakan moral tadi, saya pertama kali adalah melihat kasus tersebut. Kalau kasus tersebut termasuk kasus melanggar, berarti benar lawan salah, ya berarti itu bisa dikatakan salah. Tapi kalau kasus itu benar lawan benar, nah itu yang menjadi dilema buat saya. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi selama ini gimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama di sekolah kita ya Bu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau saya lihat kasusnya dulu Bu, saya identifikasi kasusnya dulu, kemudian saya juga menimbang sebenarnya bagaimana kasus itu, dan baru saya menentukan secara matang. Kemudian saya juga harus berpikir kepentingan untuk bersama. Jadi saya memutuskan kasus itu mulai dari mengidentifikasi masalah, menimbang, kemudian juga melihat kepentingan. Gitu. Jadi langkah seperti apa yang biasa Ibu ambil dalam pengambilan keputusan? Kalau biasanya kita ya di sekolah itu melihat itu penyebab masalah. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam masalah. Setelah itu kita tanya dulu lingkungan sekitar yang tahu tentang masalah tersebut. Kita ajak diskusi bersama untuk mencari solusinya. Baru setelah itu kita menimbang dari berbagai hal untuk mencari keputusan dari masalah tersebut. Jadi kita lihat dulu ya Bu ya kasusnya ya. Kita lihat dan penuh pertimbangan. Iya. Kita juga harus berhati-hati ya Bu ya dalam pengambilan keputusan. Iya, karena kan ini lingkup sekolah juga banyak yang terkait. Iya benar. Lalu hal apa ya Bu ya yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus dilema etika? Kalau saya yang dilema etika ini karena kita di sekolah, jadi saya mengikuti peraturan di lingkungan sekolah. Ya, kemudian mengedepankan kepentingan bersama, karena kan di sekolah ini kita banyak ya Bu ya, pihak-pihak yang terkait. Jadi tidak hanya langsung pribadi gitu. Kita juga harus menjaga perasaan juga ya Bu ya, empati, peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Baik Bu, tadi Ibu menyampaikan mengedepankan kepentingan bersama ya Bu ya. Iya. Lalu hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus dilema etika ini Bu? Tantangan pengambilan keputusan itu pasti ada Bu. Banyak pertimbangan yang harus kita lihat, karena ini kan saya kembali lagi ini sekolah banyak masyarakatnya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memikirkan, menganalisis masalah, memikirkan, kemudian masalahnya itu apakah sama-sama benar atau tidak. Gitu. Dalam pengambilan keputusan pun kita juga harus, kalau sama-sama benar dalam masalah itu, kedua yang berkepentingan itu sama-sama benar, berarti kita harus mengambil keputusan agar tidak menyinggung keduanya dan paling tidak menyenangkan kedua belah pihak apabila bisa. Iya benar sekali ya Bu ya. Ini Ibu kan sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan ya Bu ya di sini. Apakah menurut Ibu itu menyediakan waktu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kalau waktu atau jadwal tertentu itu karena saya juga mengajar, jadi fleksibel. Ya. Kalau menyelesaikan masalah gitu tuh memerlukan tempat khusus nggak Bu ya? Biasanya kalau untuk masalah seperti itu yang dilema etika itu kan karena itu personal ya, agak personal. Jadi kita biasanya di tempat sendirilah, tidak di ruang guru atau di yang terlihat banyak orang, enggak. Biasanya kita hanya berbicara beberapa orang atau langsung dengan orang. Di tempat khusus Bu, mungkin bisa di perpustakaan berdua atau di ruang audio atau di. Dalam menyelesaikan permasalahan memang sebaiknya lebih dari hati ke hati ya Bu ya. Dan juga harus berhati-hati. Iya benar. Tadi Ibu menyampaikan ada tempat
khusus ya untuk menyelesaikan kasus. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu khususnya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau dalam kasus-kasus dilema etika ini biasanya saya juga berkonsultasi Bu. Jadi tidak hanya saya sendiri, tapi saya juga mengajak warga sekitar atau lingkungan sekitar orang yang bersangkutan atau yang sedang ada masalah itu. Saya juga bertanya orang yang dekat dengan secara personality dengan yang bersangkutan, saya juga bertanya, sehingga kan kita juga semakin tahu lah personality orang yang bermasalah itu gimana. Kemudian ada juga masukan mungkin dari rekan-rekan gitu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Kalau dalam mengambil keputusan tuh kita, pembelajaran yang penting tuh kita tuh harus benar-benar menganalisis masalah dulu, menganalisis, baru setelah itu kita pertimbangkan dan tidak lupa juga meminta saran dari yang lain. Kita tidak bisa memutuskan masalah itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Begitu ya. Baik Ibu Novi, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan untuk saya. Sama-sama. Ya baik Ibu Novi, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan Sama saya. Ya, jadi saya juga selaku calon guru penggerak bisa memahami betapa riwahnya mengambil keputusan, khususnya Ibu kan sebagai wakil kepala sekolah ya Bu ya, sangat banyak kegiatannya. Iya, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Grace. Senang bisa membantu. Iya, terima sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi Pak Andre. Selamat pagi Bu Grace. Iya, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya, sehingga saya bisa menggali beberapa informasi terkait pengambilan keputusan di sekolah ini. Apakah saya mengganggu waktunya Pak? Oh tidak, silakan Bu Grace mau meminta informasi apa, sebisa mungkin nanti saya akan membantu. Iya, baik, terima kasih Pak. Jadi begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau dari saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, Bu Grace. Jadi apabila kasus tersebut melanggar, maka sudah tentu itu adalah benar melawan salah ya. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Oh begitu ya Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama di sekolah kita ya Pak ya, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika saya melakukan pengambilan keputusan, saya menganalisis dulu dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbangnya dan menentukan secara matang mana yang benar, dan pengambilan keputusan itu demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan individu saja. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang Bapak lakukan? Tentunya menentukan penyebabnya masalah itu apa, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian menanyakan kebenaran kepada orang-orang di sekitarnya, sebenarnya itu keadaannya yang betul seperti apa. Lalu berikutnya adalah mengajak diskusi. Lalu setelah kami ajak diskusi, kemudian membuat solusi atas keputusan nanti yang akan dibuat. Kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum saya mengambil keputusan yang terakhir, Ibu. Oh, begitu ya Pak. Baik, terima kasih. Lalu hal apa saja sih Pak yang selama ini Bapak selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya Pak ya, yang di kasus yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Pastinya saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya dengan menyesuaikan peraturan-peraturan dan norma yang berlaku di sekolah kita, serta yang penting juga harus mengedepankan kepentingan bersama. Tentunya kepentingan bersama itu kita utamakan ya Pak ya. Ya, betul sekali. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini Pak?
dalam pengambilan keputusan ini pastinya ada beberapa tantangan ya Bu ya. Tantangan itu merupakan cara mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Nah, dalam pengambilan keputusan haruslah menguntungkan kedua belah pihak. Nah, ini menurut saya tantangan yang biasa saya hadapi gitu. Apalagi dalam pengambilan keputusan untuk bidang kurikulum ya Pak ya. Ya, betul sekali. Riwah sekali Betul. ya. Oke. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema itu? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya saya langsung memutuskan atau paling tidak saya berdiskusi dengan rekan-rekan wakil kepala sekolah bidang yang lainnya, seperti itu. Namun jika masalah itu sekiranya itu termasuk permasalahan yang berat, saya melakukan sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat dan juga berdiskusi dengan stakeholder sekolah. Seperti itu, guys. Baik Pak, tentunya pengambilan keputusan yang sudah Bapak ambil itu melalui 9 langkah pengambilan keputusan ya Pak ya. Lalu adakah faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Nah, begini Bu, dalam pengambilan keputusan ini tentunya saya selalu mengajak warga sekolah sekitar yang memiliki kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi dengan mencari informasi dengan orang-orang di sekitar itu membantu saya untuk mencari solusi alternatif dari permasalahan tersebut. Lebih mempermudah ya Pak ya tentunya. Betul sekali. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Ya, dari pengalaman ini itu menjadikan saya menjadi lebih bijaksana lagi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, sehingga permasalahan yang ada di sekolah ini mampu terselesaikan dengan baik dan tidak ada yang saling diribukan, begitu. Iya, jadi sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Betul sekali. Ya. Baik, terima kasih Pak Andre atas waktu yang sudah diberikan, disediakan untuk saya dalam menggali pengambilan keputusan ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Grace, semoga sukses selalu dan terus semangat mengembangkan sekolah. Ya, terima kasih Pak. Mari sama-sama.